Selamat malam Inara, Paris, Inge, dan Dennis Lim. Thank you so much kalian sudah datang ke sini. Kita langsung aja kali ya, supaya mempersingkat waktu ya. Jadi dari kejadian Inge Anugrah, dari kejadian Inara, saya belajar banyak hal. Wanita itu luar biasa ya. Ada seorang, ini bukan hanya Inge dan Inara ya, hampir semua masyarakat Indonesia wanita-wanitanya seperti itu ya. Ada orang yang sekolahnya S1 sampai S2, bahkan ada yang sampai S3. Ada yang S1 di Kanada, S2 di Australia, rela berkorban hanya mengabdikan diri untuk suami dan anak-anak. Bayangkan. Ada juga yang speknya bidadari, menutup dirinya dengan cadar untuk keluarganya, luar biasa banget ya, untuk keluarga dan Tuhan pastinya ya, luar biasa banget ya. Tapi ini bukan hanya mereka berdua, tapi di luar sana tuh banyak banget juga yang sekolahnya tinggi, lalu berhenti bekerja, tidak bekerja, untuk fokus pada anak-anak, bukan masalah mereka tidak mampu, tapi mereka mau mengabdikan diri sepenuhnya. Tapi kadang-kadang ya, tidak semua pengorbanan kita itu dihargai semestinya. Sometimes, kadang-kadang apa yang kita lakukan itu kadang kurang dihargai. Makanya itu menurut saya ada pentingnya untuk kita juga kasih dari ibu itu luar biasa, mengalir dari atas ke bawah. Tapi akan lebih baik kalau misal yang di atas kita isi terus, supaya apa? Supaya orang-orang juga menghargai kita. Supaya dari awal kita yang menghargai diri kita sendiri, kita yang selalu mengisi diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa mengalirkan kasih ke bawah. Dan supaya kita tidak memohon untuk dihargai, tapi ini adalah suatu pembuktian dari kita sebenarnya kita mampu. Dan untuk itu momen hari ini, seperti Inara beberapa 1 bulan yang lalu, saya juga ingin memberikan apresiasi kepada salah satu wanita hebat yang menurut saya, yang membuat saya pagi-pagi bangun pagi, saya melihat podcastnya dan saya terharu banget. Saya menitikkan air mata mengingat kasih ibu saya kepada saya yang tiada batas. Ini adalah satu simbol dari seorang ibu, saya pikir semua ibu ya, yang rela berkorban untuk anak-anaknya. Walaupun sekolahnya luar biasa tinggi, walaupun bakat yang luar biasa besar, tapi tetap mengorbankan jiwa raga untuk anaknya. Dan untuk itu saya akan memberikan sebuah simbol untuk Inge, simbol sebagai wanita yang rela berkorban. Jadi Inge Anugrah ini adalah simbol dari wanita yang rela berkorban. Saya pikir semua wanita pasti akan rela berkorban untuk anaknya. Tapi hari ini Inge Anugrah akan mengisi dirinya untuk sesuatu yang baru, ya, sehingga akan membuat keluarganya akan lebih bangga untuk dia. Tepuk tangannya dong teman-teman. Oh nggak bisa ya, para pejuang konten lagi megang kamera, sorry ya. Dan di kesempatan ini juga saya langsung ingin menanyakan Inge Anugrah. Kebetulan saya punya posisi ya, saya ingin menawarkan Inge Anugrah posisi sebagai Direktur Marketing di salah satu perusahaan saya, PT Athena Group Industri. Itu adalah perusahaan kosmetik yang baru ini saya launchingkan. Itu perusahaan kosmetik di mana? Boleh sambil dipegang. Perusahaan kosmetik yang memproduksi skincare yang aman ya. Dan saya jaminkan siapapun yang memproduksi di sana nanti kita akan audit ya. Kalau misalnya dia ada yang jual abal-abal, kita akan stop semua produksinya. Dan itu sudah jalan dari 2 minggu yang lalu. Dan saya menawarkan posisi sebagai Direktur Marketing PT Athena Group Industri untuk Inge. Karena saya melihat capable sekali ya. S1-nya itu di Kanada loh, luar biasa kan. S2-nya juga di Australia. Apakah Inge Anugrah bersedia menjadi Direktur Marketing saya? Bersedia. Berikan tepuk tangan dong teman-teman. Thank you, Inge. Baik, Inge akan memberikan sedikit. Berarti nggak jadi nyari kos-kosan ya? Cocok banget nih. Silakan Inge. Yang pastinya aku terharu banget bisa mendapatkan penghargaan ini. Sebenarnya aku yang memang melakukan semua tugas aku sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri tanpa pamrih. Memang aku melakukannya aja dengan senang hati gitu loh. Dan aku
memutuskan, bahkan sebenarnya kami memutuskan untuk aku diem di rumah untuk fokus sama keluarga. Karena memang itu kemauan aku juga, karena aku percaya kalau misalnya anak-anak yang masih balita itu 5 tahun pertama early childhood mereka sebaiknya memang parentsnya sendiri langsung yang pegang, dan karena itu aku mau ada buat anak-anak gitu loh, 24/7 di rumah. Dan jadi aku melakukan itu dengan senang hati banget, dan kalau ternyata dikasih pekerjaan kayak gini sama dokter ya aku seneng banget juga, dan aku pasti usaha yang terbaik yang aku bisa, Dok. Pasti bisa, aku pasti mampu, aku yakin aku mampu. Jadi ya didukung sama teman-teman yang baik juga, dan aku bersyukur doa-doa aku didengar. Ya itu, aku selalu berdoa supaya aku dikelilingin sama orang-orang yang positif, orang-orang baik yang bisa menjadi mentor aku, dan ada di sini beberapa orangnya. Jadi aku terharu, aku seneng, puji Tuhan banget bisa dapat pekerjaan kayak gini. Terima kasih banget dokter. So thank you so much. Berikan tepuk tangan yang paling. Kenzo Marco, Mami akan bikin kalian bangga. Oh. Cuma berdua yang disapa, nggak ada yang lain yang mau disapa? Udah, oke, nggak apa-apa. Jadi istri yang apa katanya tadi, perempuan yang banyak berkorban ya, perwakilan yang rela berkorban, perempuan yang rela berkorban, Inga Anugrah. Nanti kalau nggak salah dapat gosip juga Dokter Richard akan cari laki-laki yang banyak berkorban, Aizen katanya mau dipilih. Kerja formal terakhir waktu berarti sekitar 15 tahun lalu, pada saat aku mengandung dan Kenzo lahir, anakku yang pertama. Kita decided bahwa iya, aku akan jadi full time mom untuk anak-anak gitu. Itu terakhir aku kerja. And then tadi pertanyaan berikutnya apa, Mbak? Mungkin persiapannya kan ini balik kerja yang Persiapannya. Iya, persiapannya aku akan tentunya nanya-nanya banyak sama dokter, nanya-nanya sama teman-teman aku juga di dunia sebagai director ini. Suatu titel yang pekerjaan yang wah banget sih, Dok. Jadi tapi aku nggak takut, aku mau coba. Aku emang tipenya tuh curious, aku suka tantangan, so aku mau coba dan berusaha sekuat aku untuk bisa bikin dokter bangga, bikin anak-anakku bangga. Iya, gitu. Siap? anak-anak tanggapan gimana mungkin? Marco sama Kenzo gimana tanggapannya? Nanti aku tanyain ya. Oh belum tahu, Mama jadi direktur sekarang, belum tahu. Oh oke. Jadi Mama pergi ibu rumah tangga, pas pulang jadi direktur, luar biasa. Emang Tuhan tuh kalau kasih berkat nggak pernah setengah-setengah loh, iya kan? Jadi nanti ditanyain ya, bagaimana perasaan. Of course they must be happy lah. Oke, cukup ya? TBL. Oke. Gue demen nih, gue demen. Fasilitas rumah enggak kan, berarti kan setelah selesai kan ya Betul. Oh. terus Inara juga gitu, dapat jabatan apa Inara, ada gajinya dia gitu. Sedangkan dokter itu kan menampung calon-calon janda semua. Nih, kakek-kakek kalau ngomong suka sembarangan nih. Calon-calon janda ditampung. Oh, tapi bener juga sih omongan lo. Nggak ada filternya bener. Aduh. Dok, gimana dok? Silakan. Tapi itu katanya berkah ya kode Muslim ya katanya ya. Ya tapi dia sih. Tapi ini janda-jandanya. Masya Allah. Tapi yang penting kalau berbuat baik, niatnya baik, Allah yang balas tetap siap. Terima kasih. Pasti jadi manfaat. Tujuannya nggak ke sana sih, tujuannya nggak ke sana Mas. Yang pertama, kalau Ina Rusli kan sebagai brand ambassador ya sudah jelas ya. Sedangkan Inga ini kan kenapa sih saya jadikan dia director marketing ya? Karena satu sebenarnya background beliau kan bukan pure artis ya. Kalau yang lain kan mungkin memang sudah sering tampil di media layar TV atau media sosial ya. Tapi kan beliau kan sebenarnya lebih ke istri artis lah kita ngomongnya ya. Dan juga kalau dilihat dari backgroundnya kan sebenarnya background pendidikannya bagus banget nih. Ya waktu saya podcast pun saya terpukau-pukau, gila loh. S2 gini di rumah aja kan sayang banget ya rasanya ya. Makanya saya coba melamar dia sebagai direktur marketing. Kalau ngomongin gaji, ngomongin fasilitas belum kepikiran. Nanti abis ini kita ngobrol berdua ya. Yang pastinya yang sesuai lah, sesuai dengan jabatannya nanti pastinya.
Mungkin gitu. Jadi bagi kalian semua yang pengen buat brand skincare yang pasti aman, boleh DM Inge Anugrah. Direktur dari Athena. Athena Group Industry, pabrik skincare di Cikarang, itu pabrik skincare baru. Yes. Jadi Athena kan klinik kecantikan, ada skincare-nya. Punya second brand-nya namanya Dr. Hand Skincare yang punya Bang Hotman Paris, itu juga second brand-nya. Nah, karena dua-duanya ini cukup rame, viral dan laku, jadi kita bikin pabrik skincare. Baru sekitar 2 minggu, 3 minggu yang lalu baru saya resmikan. Makanya ada posisi kosong nih direktur marketingnya. Dan di situ juga ada timnya, jadi Inga akan pimpin timnya nanti di sana.